Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa, mahasiswi kelas Fisika Teknik yang saya sayangi, pada pertemuan kita ya ke-9 ya, pada minggu ini kita akan mengenal tentang impuls, momentum, dan tumbukan. Pada sesi ini kita akan bagi materi ini, karena materi cukup banyak, kita akan bagi menjadi 2 sesi. Jadi kita akan mengikuti sesi pertama tentang pendahuluan dan juga beberapa materi terkait impuls, momentum, dan tumbukan. Baik, kita langsung saja. Sebelum kita mengikuti pembelajaran ini, coba silakan Anda saksikan video ini ya secara singkat. Oke, ya tadi kita sudah menyaksikan secara singkat ya tentang sebuah senjata api ya yang ditembakkan ya ke suatu titik. Ketika dia pelurunya meledak dalam senjata api tersebut, secara spontan senjata api yang dipegang erat oleh penembak itu terpental ke belakang ya, kita lihat terdorong ke belakang sedikit. Nah di sini mungkin kita ulangi ya, Anda bisa lihat ketika senjata apinya terpental ke belakang ya, ketika ya di sini. Oke, coba lihat di sini, tangan penembak terpental ke belakang dan peluru maju ke depan ya. Nah apa yang menyebabkan tangan penembak bisa terpental ke belakang? Nah, itu kan seharusnya ya, padahal peluru itu ukurannya kecil, masanya kecil, namun akibat ledakan di dalam senjata itu tangan penembak terpental ke belakang. Apa yang mendorongnya? Nah ya, sesi diskusi ini mungkin Anda bisa pikirkan apa yang mendorong sebutir peluru tadi bisa melaju dengan sangat cepat ya. Kita bisa tahu peluru itu kalau ditembakkan tidak kelihatan ya, tidak kelihatan kalau peluru dari senjata api yang kuat ya. Saking cepatnya peluru tadi melaju, tidak bisa terlihat oleh mata dengan mudah gitu ya. Nah, apa yang mendorong sebutir peluru tadi melaju dengan sangat cepat? Apa yang mendorong peluru ya? Peluru itu besi, butiran besi yang diletak di ujung peluru. Yang terpental itu bukan seutuhnya pelurunya, tapi kita bisa lihat pada gambar tadi selongsongnya terbuang, sedangkan ujung pelurunya itu yang melaju ke depan. Nah, apa yang mendorong peluru tadi bisa melaju ke depan? Yang kedua, bagaimana bisa peluru yang masanya kecil, peluru tadi masanya kecil, itu bisa menembus tembok yang keras dan tebal ya. Massa kecil bisa menembus tembok yang besar ya, yang besar dan keras gitu. Kok bisa gitu ya? Apa yang menyebabkan peluru tadi bisa seperti itu? Nah, oke, ini yang mungkin pertanyaan ya, yang mungkin Anda bisa jawab dalam pikiran Anda. Mungkin ada yang sudah ketemu jawabannya barangkali ya dalam pikirannya. Oh, ini peluru bisa melaju karena ada ini, terus peluru yang kecil bisa menembus tembok karena ini penyebabnya ya. Itu silakan Anda temukan jawabannya, Anda analisis ya berdasarkan pikiran Anda masing-masing. Nah, kita mengenal ini pelan-pelan, kita akan terjawab ini pertanyaan tadi ya. Akan mengenal pertama adalah linear dan momentum ya. Ada dua buah partikel atau objek yang saling bertabrakan ya, saling bertabrakan, sehingga partikel 1 dan 2 itu ketika bertabrakan ya, jika bendanya lenting
tidak ada peot ya, tidak ada, dia keras ya, maka ketika bertabrakan akan saling bertolak ya, bertolak seperti bola biliar ya, atau kelereng. Ketika bertabrakan maka dia akan bertolak ya. Tabrakan tadi akan menyebabkan ini partikel akan saling memberikan gaya dorong antara satu dengan yang lain. Jadi partikel M1 bergerak ke sini, M2 bergerak ke sini, ketika bertabrakan dia akan saling memberikan energi ya. Nah, berdasarkan hukum fisika ya, benda yang lenting sempurna, benda yang ketika bertabrakan dia tidak peot sama sekali, tidak kempot atau tidak berubah bentuk, maka tidak akan terjadi kehilangan energi ya, tidak akan terjadi kehilangan energi. Nah, ketika M1 menabrak M2, maka energi M1 ini akan ditransfer ke M2. Begitu sebaliknya, energi 2 akan ditransfer ke 1, saling bertukar energi, sehingga benda M1 energinya akan disalurkan ke benda M2 dan benda M2 akan menyalurkan energi ke benda M1. Nah, ini saling berlawanan, jadi saling bertukar energi ya. Ini kita bisa temukan dengan persamaan Newton. F21 adalah gaya dorong dari benda kedua terhadap benda kepada benda kedua dari benda ke satu, dan F12 gaya dorong benda terhadap benda satu dari benda dua. Ini saling bertukar ya. Nah, ini besarnya sama ya. Besarnya tergantung dari energi masing-masing ya. Nah, F21 tambah F22 ini sama dengan 0. Ketika dijumlahkan nilainya sama dengan 0. Jadi dia ketika bertabrakan tidak ada energi yang hilang. Jadi saling bertukar saja. Jadi kalau dijumlahkan selisihnya tidak ada, selisihnya 0. Ya. Atau dijumlahkan saja karena dia arahnya berlawanan. Jadi yang satu negatif, satu yang positif. Jadi kalau dijumlahkan 0 ya. Kalau kita ganti F21 adalah M1 kali A1, F12 M2 kali A2. Nah, kita ketahui A adalah percepatan. Percepatan itu rumusnya adalah dv per dt, atau kecepatan terhadap waktu. Itu percepatan ya. Jadi percepatan adalah, nah sini ya, percepatan adalah kecepatan, ini kan sudah kita pelajari sebelumnya ya, terhadap waktu, time. Nah, ini kita kita diferensialkan kalau kita ingin menghitung fenomena perubahan kecepatan dalam selang waktu yang sangat kecil. Jadi kita diferensialkan. Nah, hasil akhirnya adalah kita akan menemukan hubungan antara massa dan kecepatan ya, sehingga kita menemukan d per dt dari M1 V1 tambah M2 V2. Nah, linear momentum linear itu adalah nilai dari M sekali V. Massa dikali kecepatan itu adalah momentum ya. Berdasarkan ini, the linear momentum dari suatu partikel atau objek dapat dimodelkan ya, ketika partikel bermassa M bergerak dengan kecepatan V. Jadi suatu benda yang bermassa bergerak dengan kecepatan V, dia memiliki momentum. Tapi jika dia diam, maka dia tidak ada momentum ya. Perlu dicatat itu ya. Jadi momentum akan terjadi jika ada V. Nah, jika semua benda pasti ada massa. Jadi ketika ada V, maka ada momentum. Kalau V-nya 0, maka tidak ada momentum ya. Itu perlu Anda ketahui. Terus kita lihat yang kedua, hukum kekekalan momentum. Benda ketika bertabrakan ya ini, dan benda itu lenting sempurna, maka dia akan bergerak sudah bertabrakan dengan arah yang berlawanan. Nah, ketika dia bertabrakan ini, ingat tadi delta E nya energinya 0, tidak ada selisih, tidak ada energi yang terbuang karena dia bersifat kekal. Kita anggap dia bersifat kekal
Nah, oleh sebab itu momentum di sini sebelum tumbukan dan momentum di sini setelah tumbukan nilainya sama, ya. Momentum P1 sebelum tumbukan ditambah momentum P2 sebelum tumbukan sama dengan momentum 1 sesudah tumbukan ditambah momentum 2 sesudah tumbukan, ya. Nilainya sama. Nah, kita menganggap benda-benda tadi ketika dia bertabrakan tidak ada perubahan volume, tidak ada perubahan bentuk, sehingga sebelum dan sesudah tumbukan ini hanya bertukar energi saja. Apakah benda seperti ini ada dalam kehidupan kita nyata? Ada yang mendekati, namun tidak ada yang sempurna, energinya itu kekal, tapi ada hilang, ya. Umumnya ketika benda yang yang lenting bertabrakan seperti bola biliar, ketika bola biliar bertabrakan itu akan menimbulkan kehilangan energi. Kehilangan energi tadi dalam bentuk apa? Dalam bentuk suara, ya. Misalkan ketika bertumbukan dia berbunyi, ya. Maka bunyi tadi adalah salah satu energi yang lepas. Nah, namun dalam hal fisika ini untuk memudahkan kita menghitung, kita anggap kekal, tidak ada yang hilang. Nah, itu perlu Anda ketahui, ya. Oke, selanjutnya, apa hubungan antara impuls dan hubungan terhadap momentum? Nah, ini kita lihat tadi pada video yang awal, senjata yang terpental ke belakang. Senjata yang terpental ke belakang. Kenapa terpental ke belakang? Ada apa? Nah, di sini perlu kita ketahui, ada yang dinamakannya dengan impuls. Ya, apa itu impuls? Nah, impuls adalah suatu gaya yang bekerja dari suatu partikel, ya, yang menyebabkan terjadinya perubahan momentum partikel. Jadi, perubahan momentum itu akan menyebabkan adanya impuls, ya. Kita sudah mengenal kata impuls. Impuls seperti suatu denyut, suatu energi yang dilepaskan dalam waktu yang pendek, ya, itu impuls. Nah, senjata api tadi ketika dia menembakkan peluru terjadi ledakan di dalam butiran peluru di sini. Nah, kita bisa lihat ini ya, peluru, ya. Yang terpental hanya ujung yang ini yang lepas ke depan. Sedangkan yang bagian ini ada isinya adalah apa? Bubuk mesiu. Ketika dipukul, ya, bagian belakang peluru, maka akan terjadi ledakan dari bubuk mesiu yang terjadi hanya dalam selongsong ini saja. Ledakan ini akan menyebabkan udara dalam selongsong menjadi panas. Udara panas tadi merupakan energi yang sangat besar, namun terlepaskan hanya pada selongsong ini. Jadi dia akan mendorong peluru yang di sini sehingga peluru ini akan terpental ke depan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ketika peluru tadi sudah keluar, maka udara akan terlepas. Maka kita bisa lihat ketika dia menembak ada udara asap panas keluar dari ujung senjata, ya, panas. Nah, kita bisa lihat biasanya kalau senjata api ketika menembak itu dia akan keluar asap. Nah, asap inilah yang menunjukkan adanya pembakaran di dalam peluru, ya. Nah ini sudah saya jelaskan. Nah, itu yang tadi menjawab tadi, ya, dari video tadi. Hubungan antara impuls dan momentum, ya, impuls itu adalah gaya yang berlangsung dalam suatu delta T. Gaya yang berlangsung dalam suatu delta T. Sehingga hubungannya terhadap momentum apa? Sama. Jadi perubahan momentum adalah impuls, perubahan momentum adalah impuls, ya. Momentum akhir dikurang momentum awal itu kan perubahan. Akhir dikurang awal itu nilainya sama dengan F kali dt, ya, F kali dt. Nah, kita bisa melihat, ya, ketika teknologi airbag, ya, suatu mengapa kendaraan menggunakan airbag? Apa tujuan airbag? Airbag tujuannya, ya, untuk memperlambat atau mengurangi, memperbesar delta P, untuk memperbesar delta P. Jadi energi dari suatu gaya F, ya, ketika bertabrakan maka supir akan terdorong badannya ke depan. Kalau tanpa adanya airbag ini,
maka delta T antara posisi kepala supir dengan setir itu delta T-nya akan sangat kecil. Maka dia akan terbentur dengan cepat. Terbentur dengan sangat cepat. Namun untuk mengurangi dampak ya energi gaya yang besar yang diberikan dalam waktu yang singkat, maka digunakanlah airbag. Tujuan airbag apa? Untuk menahan, untuk memperbesar nilai delta T. Untuk memperbesar nilai delta T. Untuk memperbesar waktu sentuhan antara kepala dan setir. Diperlambat. Ya. Akibatnya apa? Lama-kelamaan gaya tadi akan berkurang. Gaya akan berkurang karena adanya perlambatan dari waktu. Ya. Jadi impuls akan semakin besar jika waktu semakin besar. Ya, tujuannya adalah untuk memperbesar waktu. Untuk memperbesar waktu. Sedangkan gayanya adalah tetap. Nah, impuls akan berbahaya. Perlu catat sini ya. Impuls akan berbahaya jika nilai delta T sangat kecil. Impuls akan berbahaya jika delta T sangat kecil. Coba Anda perhatikan ketika pemain tinju, pemain silat, ya, ketika dia memukul, itu dia semakin kecil waktu pukul dia, semakin kecil tinjunya ini menyentuh lawannya, waktunya, maka dampaknya akan semakin besar. Ya, bahkan kali semakin kecil setelah waktunya ini bisa berdampak denyut yang semakin cepat berlangsung ini bisa berdampak sangat besar terhadap energi internal. Ya. Oleh sebab itu airbag ini berfungsi untuk memperbesar impuls. Ya. Kita lihat contoh soalnya. Sebuah bola golf masanya 50 gram. Masanya 50 gram. Ya, kita ketahui di sini massa bola golf. Ini massanya 50 gram. Ya. Gaya yang diberikan kepada dari stick ya, oleh stick kepada bola itu bervariasi dari 0 hingga gaya-gaya yang nilainya tertentu ya, dari kontak antara stick golf dan bola golfnya. Nah, di sini a force time curve is qualitative described. Nanti ada gambarnya. Asumsikan bola golf itu terpental sejauh 200 meter. Ya, travelnya 200 meter ya. Kita misalkan ini adalah S-nya, jaraknya ya 200 meter. Tentukan atau estimate ya besar dari impuls yang disebabkan oleh tumbukan ini. Kita bisa lihat penyelesaiannya ya. Peristiwa bola golf ya dipukul dengan menggunakan stick ya, itu bola golf akan bergerak parabola, ya kan? Jatuh di sini, ya kan? Dia akan bergerak parabola di sini sejauh berapa tadi? 200 meter. Kita gunakan rumus parabola, ya. XC adalah jarak horizontalnya sama dengan VB kuadrat dibagi G sin 2 theta, karena dia ada sudut theta di sini, ya. Jadi ini adalah XB-nya, XC, ya. XC-nya 200 meter. Maka kita asumsikan sudut ini nilainya adalah 45 derajat. Kita asumsikan. Nah, ini nggak ada diketahui dari soal dari sudutnya ya. Jadi kita asumsikan sudutnya 45 derajat. Sehingga sudut ini kita di sini diketahui, sin 2 theta diketahui, XC-nya diketahui, kita bisa mendapatkan nilai dari V. Ya. V adalah, ingat sin 2 theta nilainya adalah 1, sehingga ini bisa diabaikan karena nilainya 1. Ya. Maka dari rumus ini X sama dengan V kuadrat per VB kuadrat per G, maka untuk mencari VB adalah akar R kali G. Akar R
kali G. Nah, atau akar XC kali G. Nah, R ini sama dengan XC ya. XC, R ini. Nah, jadi 200 akar 200 dikali 9,8 nilainya adalah 44 meter per detik. Ini kecepatan sini. Kecepatannya sini. Ya. 44 meter per detik. Nah, impuls nilainya adalah apa? Rumus impuls adalah F kali delta T. Nah, kita belum tahu nilai F-nya ya. Kita juga belum mengetahui nilai delta T-nya. Nah, sedang kita masukkan di sini F adalah impuls ya dibagi delta T. Nanti ya kita cari dulu impulsnya. Nah, impuls adalah nilainya sama dengan perubahan momentum. Impuls adalah perubahan momentum. Maka momentum sesudah dikurang momentum sebelum. Nah, sesudah dia dipukul, bola tadi mendapat kecepatan 44 meter per detik ya. Sudah dipukul. Sebelum dipukul dia diam 0. Nah, gitu ya. Berapa massa bola? Massa bola tadi diketahui ya. 50 kali 10 pangkat minus 3 kilogram. Diubah ke kilogram. Jadi kalau kita kalikan 2,2 kilogram per meter per sekon kurang 0. 0 ini ya. Momentum sebelumnya itu 0. Jadi nilainya sama dengan 2,2 kilogram meter per sekon. Impuls sudah didapat. Maka sudah dapat impuls, kalau ingin mencari gaya cukup mudah. Nah, gaya adalah, ingat tadi rumusnya apa? Impuls adalah F kali delta T. Maka F sama dengan impuls dibagi delta T. Maka impulsnya tadi 2,2 dibagi delta T. Delta T waktu sentuh antara stick golf dan bola golf. Itu kira-kira kita asumsikan 0,01 sekon. Sehingga didapatlah gayanya adalah 200 Newton atau 2 kali 10 pangkat 2 Newton. Oke ya. Nah, itu tadi penyelesaian dari contoh soal yang di sebelumnya tadi ya. Oke. Contoh kedua. In a particular crash test, jadi ada suatu tes tabrakan mobil ditabrakkan ke dinding ya. Massa mobil 1500 kg. Nah, massa mobil 1500 kg massa mobilnya. Kondisi awal dan kondisi akhir kecepatan mobil ya. Kecepatan awalnya adalah min 15 I meter per sekon. Ini menunjukkan bahwa apa? Kecepatan terhadap sumbu X. Ya, berarti kecepatan horizontal. Kenapa minus? Karena dia berlawanan, kita arah ke kiri. Minus ini kita arahnya ke kiri ya. Kita bisa lihat pada gambar sini, arahnya ke kiri, maka dia minus 15 I meter per sekon karena kecepatan adalah suatu besaran vektor ya. Dan kecepatan sesudah dia menabrak dinding positif. Berarti arahnya berlawanan ke kanan ya. 2,6 J. 2,6 JI ya, I juga ini, I meter per sekon. Kalau ini bukan J tapi I. Jika tumbukan ini berlangsung selama 0,15 detik, tentukan impuls yang disebabkan oleh tumbukan dan gaya rata-rata yang terjadi dari mobil tadi. Nah, kita disuruh mencari impuls ya dan juga gayanya. Oke, kita kerjakan. Nah, ini bentuk percobaan yang realnya ya. Nah, ini sangat mengerikan jika terjadi ya pada manusia ini dengan tabrakan seperti ini. Kondisinya tentu akan mengakibatkan kecelakaan atau cedera yang fatal ya. Kita cari dulu momentum sebelum. PI initial, P initial, M kali V initial. M nya mobil adalah 15.500, kecepatan sebelumnya adalah minus 15. Jadi kalau kita kalikan dapatlah minus 2,25 kali 10 pangkat 4 I/P kilogram meter per sekon. Terus momentum setelah M kali V setelah 1500 dikali 2,6 I meter per sekon didapat 0,39 kali 10 pangkat 4 I kilogram meter per sekon. Nah, maka kita cari impuls. Impuls adalah momentum sesudah dikurang momentum sebelum. Ya, kurangi saja. Yang dari hasil ini dikurangin ya, dapatlah 2,64 kali 10 pangkat 4 I/P kilogram meter per sekon. Dapatnya momentum impulsnya ya. Nah, cari gaya adalah impuls dibagi delta T atau delta P dibagi delta T.
Ya cukup yang nilai dari impuls tadi dibagi waktu 0,5, maka didapatlah gayanya 1,76 kali 10 pangkat 5 I Newton. Nah, ini kalau kita jabarkan nilainya adalah 176.000 Newton gaya tabrakannya. Sangat besar sekali ya. Senilai dengan kita dibebani dengan 17 ton ya. Bayangkan 17 ton mobil ini ditimpa dengan beban 17 ton ya, akan berdampak sangat besar sekali. Nah, oke, itu tadi ya. Baik, itu saja yang bisa kita sampaikan. Tumbuhkan, nanti kita masuk pada video berikutnya. Saran saya silakan Anda nanti kerjakan latihan ya, nanti saya sediakan latihannya untuk bisa dikerjakan di V-Class, dikumpulkan ya. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.